Oh gitu ya. Pertama saya akan menjelaskan tentang advokat, ya kan? Apa yang kalian ketahui tentang advokat? Nah, advokat, kemudian lawyer, pengacara, penasihat hukum, kuasa hukum. Pernah dengar ini? Oke, konsultan hukum. Nah, ini kawan-kawan sekalian, ini istilah hanya sebuah sebutan sebenarnya. Nah, apa perbedaannya advokat, pengacara, penasihat hukum, kuasa hukum, konsultan hukum? Nah, secara undang-undang advokat itu adalah orang memberikan jasa hukum baik secara litigasi maupun secara non litigasi. Artinya baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Baik itu melakukan mediasi, melakukan konsiliasi, melakukan musyawarah. Intinya advokat itu bisa di luar, bisa di dalam pengadilan. Kalau di dalam pengadilan, advokat itu berperan sebagai pendamping, penyeimbang, memberikan nasihat, melakukan pembelaan terhadap kliennya. Baik itu kasus pidana maupun kasus perdata. Nah, undang-undang nomor 18 tahun 2003 bahwa yang dimaksud dengan advokat itu adalah orang yang memberikan jasa hukum baik di luar maupun pengadilan. Sebutannya tidak lagi pengacara, tetapi sebutannya adalah advokat. Loh, bagaimana kok ada namanya penasihat hukum? Dari mana dasarnya? Di dalam KUHP inilah muncul namanya penasihat hukum. Nah, KUHP. Dan kalau kita sidang di dalam pengadilan negeri, kalau kita mendampingi klien kasus pidana, sebutannya penasihat hukum atau PH. Sedangkan di dalam hukum perdata disebut dengan kuasa hukum. Nah, apa dasarnya? Di dalam BW itu disebutkan bahwa seseorang yang tidak bisa hadir dalam persidangan, maka dia bisa mewakilkan kuasanya atau kuasa hukumnya, baik itu kuasa khusus maupun secara kuasa umum. Nah, sudah bisa dipahami? Nah, kemudian ini konsultan hukum. Konsultan hukum ini sama, secara undang-undang bahwasanya konsultan advokat ini selain juga memberikan jasa hukum, dia juga sebagai konsultan hukum. Nah, kemudian di dalam undang-undang itu advokat selain sebagai perannya memberikan bantuan hukum, memberikan bimbingan hukum, kemudian memberikan jasa hukum, maka dia juga sebagai penegak hukum. Hakim, jaksa, polisi, advokat. Ini sebagai penegak hukum. Advokat dia independen. Kenapa independen? Karena dia tidak terikat dengan pemerintah, tidak juga digaji oleh pemerintah, tetapi dia berhak mendapatkan honorarium dari kliennya. Nah, kalau hakim, jaksa ini kan lembaga yudikatif. Tahu kan? Jaksa sama polisi sebagai aparat pemerintah, aparat hukum pemerintah. Jadi dia dapat gaji dari pemerintah, diberikan dan tesnya melalui CPNS atau PNS. Sedangkan advokat tidak. Dia sebagai lembaga independen melalui melalui honorarium dari kliennya. Berapa besarannya? Tergantung kesepakatan kliennya. Tergantung kesepakatan klien dengan advokatnya. Kalau bahasa kami dari
dari advokat itu adalah dari tak terduga hingga tak terhingga. Ini advokat. Bisa dari 0 sampai M. Bisa miliaran. Nah, bisa dipahami? Nah, itulah secara undang-undang bahwa advokat itu berhak mendapatkan honorarium. Kawan-kawan sekalian. Nah, apalagi? Kemudian advokat, maka kalau saya itu disebut dengan apa? Selalu memberanikan diri advokat muda ya. Kenapa? Tanda tanya enggak kalian? Tanda tanya. Nah, karena advokat itu minimal umurnya 25 tahun baru bisa dilantik, disumpah. Berarti kan bisa ngira-ngira. Kalau saya dilantik umur 26, berarti kan advokat muda gitu ya. Karena begini, syarat menjadi advokat itu pertama harus berijazah S1 hukum, baik hukum Islam maupun hukum konvensional. Yang kedua minimal umur 25 tahun baru bisa disumpah. Nah, prosesnya bagaimana? PKPA dulu. Kemudian upah. Pendidikan khusus profesi advokat. Kemudian setelah ini selesai baru upah. Ujian profesi advokat. Lalu kemudian baru disumpah pelantikan. Baru disebut advokat. Syaratnya apa? 25 tahun, PKPA, tidak pernah dipenjara, tidak pernah dipidana atau diancam pidana, S1 hukum, pernah magang 2 tahun berturut-turut, dan lain sebagainya. Ini advokat. Bisa dipahami tentang advokat? Oke, silakan. Apa umur 25 tahun itu ditentukan oleh peraturan atau gimana? Ya, umur 25 tahun itu memang sudah ditentukan secara peraturan perundang-undangan. Maka kalau kita lihat dari definisi advokat sendiri itu, bahwasanya advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka yang disebut dengan peraturan perundang-undangan itu adalah yang berkaitan dengan advokat ini. Apa saja? Ya menjadi syaratnya itu. Pertama harus ijazah S1 hukum. Yang kedua setelah ini baru ikut PKPA. Yang ketiga baru ikut UPA, ujian profesi advokat. Yang keempat umurnya minimal 25 tahun. Minimal. Kalau kamu sekarang umurnya berapa? 23. Oh 23. Berarti 2 tahun lagi sudah bisa dilantik sebenarnya. Tapi sekarang semester 5. Belum bisa ikut pendidikan advokat. Karena syarat advokat itu harus S1 hukum atau sudah keluar SKL-nya. Boleh ditanggapi? Silakan. Terus dasarnya 25 itu apa? Dasar. Aturan, syarat. Memang harus 25 tahun dari peraturan undang-undangannya. Yang dipertimbangkan jika mereka yang mumpuni, misalnya bapak ini sekelas bapak, kemudian bapak namun umurnya 24, apa bisa menjadi seorang advokat? Tak bisa. Kapasitas yang Tak bisa karena itu sudah menjadi syarat dan ketentuan. Kecuali nanti ada perubahan ketentuan lain. Pak, Ya, syarat umur itu tercantum dalam undang-undang Pak. Ya, Undang-undang berapa? secara aturan organisasi advokatnya. Berarti seluruh organisasi advokat itu wajib umur segitu Pak. Iya. Kalau mau ikut PKP Anda boleh. Misalnya kamu nih udah selesai nih kuliah S1 nih. Udah dapat ijazah atau SKL. Maka kemudian nanti ikut PKPA. Oke, silakan. Kemudian ada yang tanya lagi? Bebas aja, nanya aja. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Akan berbicara advokat pada siang menjelang sore. Nah, advokat kan tugasnya adalah membela, membimbing dan menasihati kliennya. Jikalau advokat atau pengacaranya itu keliru dalam pengucapan saat membela, siapa yang berhak menegur pengacara yang salah mengucapkan kata-kata dan siapa yang berhak
menasihati pengacara yang salah berkata-kata saat membela kliennya. Sekian, terima kasih. Oke. Apakah yang dimaksud ini salah ketika memberikan pendampingan atau salah ketika melanggar kode etik? Kalau yang dimaksud adalah salah melanggar kode etik seharusnya tidak dilakukan seorang advokat, maka yang berhak menegurnya adalah organisasi advokatnya. Organisasi advokat ini kan banyak. Kalian ikut yang mana? Di Indonesia ini banyak sekali nama-nama organisasi ya. Kalau saya sebutkan itu ada namanya Pradi. Nah, pernah dengar ini? Pradi. Pernah dengar kan? Dulu sebelum ada Pradi ini ada yang namanya Pradin. Sekitar tahun berapa ya? 1960-an ke atas gitulah. Nah, sekarang ada Pradi, terus ada Ikadin, ada AAI, dan seterusnya. Banyak, nanti bisa dicari ya. Nah, kalau misalkan seorang advokat ini melanggar ketentuan kode etik advokat, yang berhak menegurnya siapa? Organisasi advokatnya. Misalnya kalian ikut Pradi, berarti Pradi yang berhak menegurnya. Kalau ikut Ikadin, berarti Ikadin organisasinya yang menegur. Siapa namanya? Muhammad ini yang menegurnya gitu loh. Melanggar kode etik apa misalnya? Menjanjikan sesuatu menang gitu kepada klien. Karena seorang advokat itu tak boleh tak boleh menjanjikan kemenangan kepada kliennya. Tetapi melakukan maksimal, berupaya maksimal itu dibolehkan. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau terkait tentang siapa yang berhak menegurnya. Nah, maka apa lagi? Nah, kalaupun namanya misalnya kembali advokat muda ya, advokat muda itu hanya tidak ada sebenarnya. Hanya itu branding ya, membrandingkan diri. Sebenarnya tidak ada advokat muda, tidak ada advokat tua. Kalau advokat baru dilantik, iya. Advokat senior, oke. Kalau ada advokat muda nanti ada advokat tua kan begitu. Nah, paham? Nanya aja. Misalnya tadi yang mau ditanyakan ke siapa? Siapa pertanyaan ke Adik-adik? Oke. Misalnya gini Pak, seorang advokat ya Pak, ketika runding kalah Pak, apakah uang dari klien itu bisa ditarik lagi? Oke. Apa lagi? Ada lagi? Saya Pak, Oke. Oh, kamu sudah. gue masih penasaran satu lagi. Oh ya. Misalnya apa advokat ini bisa lintas dunia nggak? Hah? Lintas dunia gitu. Oh, lintas Nah, dunia. itu kan kalau pemahaman saya pribadi nggak tahu ya teman-teman nih kan. Oke. Maksudnya main di Indonesia saja atau bisa juga ke Malaysia dan sekitarnya gitu. Oke. Ya. Advokat itu begini. Nah, secara undang-undang ini, advokat ini setelah dilantik, wilayah kerjanya di mana? Wilayah Republik Indonesia. Jadi mau beracara di Aceh misalnya kayak saya, bisa, di Jakarta bisa, karena wilayah Republik Indonesia. Setelah ada undang-undang ini kan yang melantik adalah Pengadilan Tinggi. Nah, melalui proses organisasinya diajukan untuk dilantik, verifikasi semuanya. Maka setelah ini wilayahnya bukan hanya di Pontianak, bukan hanya di Kalimantan Timur, tetapi juga di wilayah Republik Indonesia. Kalaupun mau sidang negara ya, lintas negara, sepanjang kita masih bisa melakukan advokasi terhadap dunia luar, boleh saja, tetapi biasanya harus tunduk kepada hukum yang berlaku di sana. Misalnya kalian nih sebagai advokat mau ke Singapura karena membela kliennya di Singapura, ya tentu biasanya lebih tunduk kepada hukum yang berlaku di Singapura. Kalau misal menguasai ya silakan gitu loh. Kalau tak menguasai, apa yang mau diadvokasi kan gitu. Maka menjadi seorang advokat itu kan ya harus tahu persoalan-persoalan kliennya, baik secara hukum material maupun hukum formilnya gitu loh. Harus menguasai sebetulnya. Baru bisa memberikan advokasi hukum terhadap kliennya. Kemudian persoalan menang kalah itu kan hanya persoalan apa ya? Kalau saya menyebutnya bukan kalah menang, tetapi dikabulkan, tidak dikabulkan, diringankan dan tidak diringankan, begitu saja.
persoalan kesepakatan harga kan di awal. Misalnya, saya nih, kalian mau menggunakan jasa saya sebagai advokat. Nah, kita nih sudah sepakat dengan kasus misalnya apa? Pendampingan persoalan tanah. Misalnya 100 juta. Oke. Kan itu pembayarannya sudah kesepakatan nih, 100 juta sampai selesai. Terkait pembayarannya kapan? Nah, itu bisa dirundingkan. Bisa di awal, bisa di akhir. Tetapi kalau saya itu ada aturan mainnya, tetap DP dulu di awal. Ya pada umumnya begitulah ya. Advokat pun setelah tanda tangan surat kuasa pasti ada pembayarannya dulu. Ya mau 100 juta, mau 75% dulu, 50% dulu, sisanya sambil jalan boleh. Nah, kan semuanya kembali pada kesepakatan antara klien dan kuasa hukumnya. Nah, itu kira-kira. Kalaupun kalah menang, itu kan sudah menjadi jasanya. Menang biasanya dapat success fee. Kalah, itu kan sudah menjadi operasional dan jasanya, tergantung kesepakatannya lah. Ya tentunya tidak boleh juga menjanjikan kemenangan, kembali lagi kepada kode etik tadi kan. Saya kira seperti itu. Nah, maka silakan. Izin bertanya, bagaimana peranan advokat misalkan menghadapi yang lainnya itu bermasalah dengan masalah narkoba. Jadi peran advokat di situ dalam proses pengadilan itu bagian apanya gitu Pak? Apa yang mau dibela atau bagaimana? Nah, ini masuk ke kasus pidana berarti ini. Peran advokat ketika ada kasus narkoba misalnya. Kalau dalam kasus pidana biasanya advokat itu lebih kepada yang dibela itu terdakwahnya. Tahu terdakwa? Pelaku. Nah, terdakwa atau pelaku. Loh Pak, kalau orang salah kok bisa dibela Pak? Nah, pasti tanda tanya kan? Ting, gitu kan. Nah, terdakwa pelaku. Apanya yang dibela? Orang salah gitu loh. Secara hukum, semua kita ini mempunyai hak. Equality before the law, persamaan hukum. Kita ini mempunyai persamaan hukum di mata hukum. Nah, sebagai terdakwa dia juga punya hak. Hak-haknya supaya tidak dilanggar oleh penegak hukum. Maka kita sebagai advokat itu sebagai penyeimbang agar hak-haknya terdakwa, pelaku tadi tidak dilanggar. Itu kalau kita sebagai pembela terdakwa. Terdakwa ini tahu orang yang dituntut, terdakwa namanya. Pelaku tuh, pelaku. Nah, maka kalau advokat ini bisa juga membela korban, bisa juga membela pelaku. Tapi kebanyakan kan pelaku kalau dalam kasus pidana. Haknya kan tidak didiskriminasi. Nah, diperlakukan sama sebelum ada putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan. Agar apa? Agar hak-haknya itu tidak diskriminasi. Contohnya misalnya pelaku itu tidak boleh ditekan-tekan dalam interogasi, tidak boleh diintimidasi. Maka itulah sebagai peran advokat untuk menyimbangi. Ada dasar hukumnya, ada. Bahwasanya seorang terdakwa itu berhak mendapatkan pendampingan hukum. Nah, maka sekali lagi yang dibela itu bukan kesalahannya. Kesalahannya tetap dilakukan. Si A, pelaku jual beli narkoba, ketangkap. Dia tetap diakui secara hukum dia melakukan kalau memang terbukti. Tetapi kita ini sebagai penyeimbang, perannya itu penyeimbang, mencari kebenaran fakta-fakta yang sebenarnya. Kapan dilakukan, kapan kejadiannya, kan ada fakta-fakta hukum dan kronologisnya. Benar enggak dia ini melakukan gitu loh. Apakah ini hanya jebakan atau apa hal-hal lainnya. Nah, sehingga nanti pasal yang dikenakan itu bisa disesuaikan gitu loh. Jangan-jangan kan beda nih, pasal pengedar dengan pasal pemakai beda ya. Kalau pemakai itu kan pasalnya tidak memberatkan, tidak seperti pengedar. Kalau pengedar itu kan apalagi lebih dari 1 on lebih atau 1 kilo bisa dihukum mati kan. Nah, kira-kira seperti itu kalau persoalan perannya ini. Ya, silakan. Ebi mungkin teman tanya. Saya Edi Abadi ingin bertanya. Santai aja. Sebelum calon advokat itu dilantik, nah
Oh gitu ya. Oke. Baik, apakah seorang advokat itu sebelum dilantik boleh menikah? Nah, ini pertanyaannya. Boleh. Jadi dalam advokat ini tidak ada aturan mau menikah, mau tada atau sudah menikah. Boleh. Yang penting sudah memenuhi syarat ini. S1 hukum, ikut PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, dapat sertifikat, ikut ujian profesi advokat, kemudian umurnya sudah 25 tahun, tidak pernah diancam pidana di atas 5 tahun, yang dibuktikan dari pengadilan negeri sesuai domisili hukumnya, kemudian lulus verifikasi, maka baru bisa dilantik. Ini, ada juga magang ya, magang 2 tahun berturut-turut, bisa dilantik. Nah, syarat-syarat lainnya ya jelas harus berwarga negara Indonesia. Kalau mau menikah boleh, kamu misalnya mau menikah dulu nih sebelum jadi advokat, karena sudah tak mampu kebelet misalnya. Ya menikah saja nggak apa-apa. Toh banyak kok yang sudah menikah jadi advokat kan. Toh biasanya juga pensiunan PNS ikut profesi advokat lalu jadi advokat untuk mengisi kekosongan waktu-waktunya gitu. Jadi mau menikah dulu ya? Belum tahu, Pak. Oh. Ya. Jadi sebagai seorang advokat itu memang kita harus siap-siap. Selain juga kita siap mental, siap ilmu, siap segalanya. Misalnya kita ini sebagai advokat, karena kita ini sebagai konsultan hukum. Siapapun yang mau berkonsul kita harus siap. Ada teknik, ada strategi, ada namanya teknik wawancara dan trik. Nah ini nanti ada mata kuliah ini, teknik. Dan dalam teknik itu semua punya trik dan teknik, strategi kan. Nah maka salah satunya itu adalah kita harus mampu menggali persoalan-persoalan yang benar nih klien nih, kebenarannya seperti apa. Jangan sampai kita ini tertipu oleh klien yang tidak menyatakan yang sebenarnya, sehingga nanti ketika memberikan advokasi tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh klien tersebut. Dalam kasus pidana penganiayaan pun, sekalipun dia tidak nampak, ada juga advokat itu memang mengecek benar tidak adanya. Jangan sampai ini hanya cerita belaka gitu kan. Ketika di pengadilan nanti kena skakmat. Nah itu yang dikhawatirkan. Pasti diperiksa itu. Nah, ini tidak terlalu heboh. Tapi kalau dalam pidana perdata positif ada waris, ada perkawinan, menyangkutlah perceraian dan segala macam kan. Ada tanah, sengketa tanah, ada sengketa pengesahan, permohonan, misalnya akte kamu tak sesuai dengan ijazah mau diganti, itu kan harus sidang. Namanya tukiem, mau diganti tukimin. Karena kena dulu cacar kan, mau diganti tukimin, itu harus sidang dulu. Misalnya tanggalnya apa salah. Nah gitu. Itu kalau dalam kasus perdata banyak. Tetapi kalau dalam kasus pidana, ini tahu kan perdata sama pidana kan? Nah, bisa juga pidana, bisa juga PHI, administrasi. Itu advokat itu bisa semuanya. Bisa sidang semuanya. Kecuali kalian menspesifikasikan diri. Misalnya, yaudahlah saya ini hanya khusus artis-artis ya, yang bukan artis saya tidak nangani. Nah, jadi spesialis artis. Artisnya pun saya spesialis lagi perempuan gitu kan. Laki-laki nggak usah gitu. Nah, kira-kira gitu. Itu masalah.